di pertemuan ini aku belum akan bahas soal yang terlalu gimana-gimana ya teman-teman, karena menurutku memang perlu banget paham fundamental-fundamental yang ini. Nanti di pertemuan-pertemuan setelahnya baru aku bakal arrange apa pembahasan buat setiap tipe soal gitu ya. Jadi tenang aja. Oke, tadi aku udah jelasin TOEFL IBT itu yang dites adalah reading, listening, speaking, dan writing gitu. Dan TOEFL IBT itu buat teman-teman selesaiin tesnya dari mulai sampai selesai itu kurang lebih 2 jam ya. 2 jam. Dulu itu aku dibilangin sama mentor aku di bimbel sebelah gitu ya. Dulu itu TOEFL IBT itu buat nyelesain waktunya butuh 4 jam teman-teman, karena udahlah mereka punya struktur yang, dan aku sendiri udah sempat nyobain ngerjain apa yang puanjangnya kayak gitu, aku udah sempet ngerjain gitu, dan itu memang stres stres mampus karena yang kayak kita harus apa akomodasi kuat fokus di waktu yang sangat lama gitu. Dan parahnya lagi waktu TOEFL itu 4 jam, mereka misalkan kasih di reading gitu ya, mereka kasih 4 bacaan, masing-masing bacaan misalkan 10 sampai 12 soal, dan mereka bilang, kamu dikasih 4 bacaan, tapi yang kita nilai cuma 3 gitu. Tapi kamu nggak akan tahu yang mana yang kita akan nggak nilai gitu. Jadi mau nggak mau kan kita semuanya harus kerjain dengan super baik, dengan tetap fokus, nggak boleh ini, karena kita nggak tahu, nggak bisa mikir, waduh yang terakhir ngawur aja lah, karena salah satu nggak dinilai, kita nggak tahu mana yang nggak dinilai gitu. Jadi itu yang bikin parah banget. Cuman sekarang tenang aja, strukturnya udah diubah total. Jadi sekarang ini kayak yang aku cantumin di sini ya, ini aku ambil langsung dari websitenya ITS sih. Jadi fix pasti benar. Reading itu nanti teman-teman bakal ada 20 pertanyaan ya, 20 pertanyaan, kurang lebih waktunya 35 menit. Nanti ada timernya ya, waktu teman-teman ngerjain itu ada timer di sebelah di pojok kanan atas di sini lah kalau misalnya teman-teman kerjain TOEFL IBT. Listening itu ada 28 pertanyaan, waktunya kurang lebih 36 menit. Speaking 4 task ya, bukan 4 pertanyaan. Maksudnya ada task 1, 2, 3 dan juga 4. Kurang lebih waktunya 16 menit, dan writing ada 2 task. Totalnya 29 menit. Oke, ini aku bakal masuk singkat aja ke semuanya. Jadi, master reading ya, reading itu nanti teman-teman bakal dikasih 2 bacaan. 2 bacaan itu nanti kurang lebih panjangnya sekitar 700 sampai 800 kata ya. 700 sampai 800 kata, dan di setiap bacaan nanti bakal ada 10 pertanyaan gitu. Jadi totalnya kan tadi 20 pertanyaan ya yang ini. Jadi teman-teman cuman bakal dikasih 2 passage aja gitu. Ya nggak aja sih, itu pusingnya mampus gitu. Dan untuk menyelesaikan seluruh 20 pertanyaan tadi, teman-teman punya waktu 35 menit yang akan tadi lagi-lagi aku bilang ada timernya gitu. Jadi kalau misalkan timer udah habis tapi teman-teman belum selesai, itu bakal otomatis dilanjutkan ke section selanjutnya, yaitu listening ya. Dan ini yang penting banget. Bacaan-bacaan yang ada di reading section nanti semuanya akan diambil dari university level textbooks yang akan mencakup berbagai subjek yang teman-teman nggak bakal tahu itu subjek apa gitu. Jadi kenapa ini aku highlight university level textbook? Jadi nanti misalkan ada bacaan tentang, jadi subjeknya tuh macam-macam. Misalkan ya, aku kan dari background social science, kan aku HI gitu. Aku misalkan walaupun aku nyaman dengan hal-hal yang berbau misalkan bacaan-bacaan yang berbau sosial atau yang psikologi atau gimana-gimana, itu aku nyaman, tapi bacaan-bacaannya di sini itu bakal subjek-subjeknya tiba-tiba astronomi, geologi, sejarah, terus pokoknya berbagai subjek, dan itu semuanya university textbook. Jadi semuanya literatur akademis yang itu mereka akan benar-benar ambil dan modifikasi dari sebuah beneran buku akademis gitu, buku yang entah diterbitkan oleh Cambridge dan apa gitu. Jadi memang macam-macam ya ininya. Penting semua itu university level textbooks, dan untuk pemahaman kontennya dan kayak gimana itu memang sangat advance gitu ya. Tapi nanti aku jelas. Dalam.
Dan cuci tangan pakai sabun. Oke. Oke, next kita ke type of questions-nya. Jadi ini itu nggak akan aku bahas sekarang ya teman-teman, cuman kurang lebihnya nanti akan ada 6 tipe pertanyaan yang bakal teman-teman temui di reading section. Ada factual information dan negative factual information, inference question, rhetorical, vocab dan sebagainya gitu ya. Jadi banyak, dan itu masing-masing membutuhkan pendekatan dan pola pikir yang beda-beda. Cuman nggak akan aku bahas di sini. Nanti aku bakal bahas di lain kesempatan kalau kita memang udah masuk ke teknis ya. Nah, ini contohnya. Jadi nih, yang di kiri ini aku ambil dari websitenya ITS ya teman-teman. Jadi memang dari sana. Ini contoh bacaannya. Jadi judulnya aja Paleolithic Cave Paintings gitu. Jadi mereka bahas tentang lukisan-lukisan zaman Paleolitik, apa bahasa Indonesia aku juga nggak tahu gitu. Nih ini jadi mereka udah memang bacaan akademis. Ini salah satu contohnya. Berbagai subjek lain itu astronomi ada, geologi ada, biologi ada, fisika ada, kimia ada, psikologi ada, social science ada, bahkan politik aku pernah ada model test yang bahas tentang itu gitu. Dan ini salah satu sample question. Ini yang menurutku paling susah sih. Dan yang waktu aku ambil tes itu yang bahkan kayak langsung aku ngarang gitu, kayak ku tarik, maksudnya bukan ngarang sih, kayak ku baca skimming yang super singkat, terus kayak ku tarik aja karena aku udah kehabisan waktu gitu. Tapi ini menurutku salah satu soal yang paling susah, dan ini selalu berada di nomor 10 teman, di question terakhir di passage gitu. Jadi ketika di depan itu teman-teman udah bakal pusing sama berbagai dengan tipe question A, B, C, dan sebagainya, giliran masuk ke akhir, itu benar-benar teman-teman harus peres lagi otak sampai di jus-jus terakhirnya gitu ya. Buat menganalisis, bayangin, ini kayak isi sebanyak ini, dan in most cases, itu yang membuat satu kalimat itu salah adalah satu kata gitu. Jadi memang butuh ketelitian yang luar biasa, kemampuan analitis yang luar biasa, dan fokus yang luar biasa ketika teman-teman itu udah capek baca bacaan, capek baca soal, dan sebagainya. Jadi ini kayak salah satu contoh aja ya. Oke, ini listening section. Jadi di listening section ini teman-teman akan dites kemampuan bahasa Inggris untuk bisa memahami percakapan dan juga lecture dalam bahasa Inggris gitu. Jadi kan tadi aku udah jelasin kalau misal TOEFL IB itu memang menekankan tipe bahasa Inggris yang di academic setting gitu, bukan real life, bukan day to day English atau real life setting gitu ya. Jadi nanti ketika teman-teman dikasih recording buat listening gitu, teman-teman entah akan mendengarkan lecture, misalkan lecture profesor ngasih materi tentang, iya hari ini kita akan membahas tentang tata surya di Pluto gini. Jadi teman-teman akan dengerin lecture, atau teman-teman akan mendengarkan conversation dalam bahasa Inggris, tapi conversationnya ini tetap akan dalam academic setting. Contoh, satu student berkomunikasi dengan student lainnya, membahas satu lecture gitu misalkan, atau satu student dia berkonsultasi sama dosen pembimbingnya terkait, waduh aku kok jelek ya nilaiku di sini, aku kayaknya harus ganti deh, menurut Bapak gimana gitu. Itu kan tetap konteks akademis gitu. Atau misalkan satu student gitu berkomunikasi sama petugas perpus, mau pinjem buku, mau ganti apa dan sebagainya. Itu pokoknya pembicaraan-pembicaraan yang teman-teman bakal temui di kampus, kurang lebih kayak gitu ya. Jadi akan ada 28 pertanyaan ya, 3 lecture, 2 conversation. Di 3 lecture ini itu kurang lebih panjang audionya sekitar 3-5 menit, dan ada 6 pertanyaan per lecture-nya gitu ya. Jadi kalau lecture memang lebih banyak ya, lebih banyak bobotnya dibandingin conversation biasa gitu. Conversation ada 2, nanti ada 2 audio yang teman-teman dengar, panjangnya itu 3 menit masing-masing, dan teman-teman bakal ada 5 pertanyaan per conversation-nya.
secara keseluruhan listening section itu bakal teman-teman selesaikan dalam waktu 36 menit ya. Nah, terus ini yang penting kalau teman-teman sering dengar kalau aduh, IELTS itu British, TOEFL IBT itu accentnya US gitu. American English gitu. Itu enggak ya, teman-teman. Jadi personally kemarin itu aku waktu ambil itu aku juga banyak dengar audio yang mereka itu bukan American speaker gitu. Tapi mereka nih, kalau dari ini aku ambil dari ITS juga. Jadi mereka audio-audionya itu tetap melibatkan berbagai English accent termasuk dari North America itu Canada, UK, New Zealand atau Australia. Untungnya nggak ada Scottish accent ya, itu karena udah pusing itu ya memang nggak mungkin sih itu dimasukin di TOEFL. Question types-nya ini ada beberapa, sekali lagi nggak akan aku bahas di sini ya, dan satu note yang paling penting itu sangat-sangat penting dan sangat-sangat krusial buat teman-teman tahu gimana caranya nulis notes gitu ya, karena teman-teman waktu ngerjain listening sama speaking nanti teman-teman bakal dikasih entah pen and paper atau whiteboard dengan spidol gitu buat teman-teman nyatat gitu, dan itu percaya aku pentingnya luar biasa. Dan ketika teman-teman nggak punya strategi yang baik untuk nulis notes itu bakal sangat menjatuhkan gitu ya. Jadi menurutku note taking strategy itu sangat-sangat penting, dan justru menurutku itulah yang bakal bisa naikin skor listening dan speaking teman-teman itu buat lebih jauh lagi gitu dibandingkan yang teman-teman pikir gitu. Jadi potensi dari note taking menurutku sangat besar, dan itu menurutku satu hal yang bisa buat skor aku di listening dan speaking itu cukup tinggi gitu ya, teman-teman. Nanti bakal aku jelasin juga kok di kelas ini gimana caranya sih kita nulis notes yang baik gitu. Oke, ini beberapa contohnya. Ini nggak bakal aku play sampai ini sih. Listen to part of a lecture in a meteorology class. So, we were talking last week about the term greenhouse effect. Now remember, at first, the term didn't have negative connotations. Oke, situ aja sampai segitu aja. Tapi dari aksennya aja udah bisa kita lihat kalau kita denger ya. Kalau misal dia bukan American speaker gitu, tapi dia aksennya British gitu ya. Jadi memang TOEFL akan nggak membatasi dia hanya memasukkan American English aja, tapi juga akan mengakomodasi dan melibatkan English accent yang lain. Ini contoh pertanyaannya ya, contoh pertanyaannya. Pertanyaannya sesimpel why does the student go to see the man gitu. Tapi pertanyaan itu sangat tricky kalau misal teman-teman dikasih recording yang ternyata di dalamnya tuh problemnya terkesan sangat banyak gitu. Jadi ya kurang lebih sih kayak gitu sih ya. Nggak banyak yang aku bisa jelasin sih kalau belum masuk ke soal, tapi semoga bisa memberikan gambaran yang cukup ya teman-teman. Nah ini aku kasih contoh dari note taking ya. Jadi note taking itu ini bisa aku zoom nggak sih? Nah, oke. Ini note taking punya aku sendiri ya. Yang waktu kalau aku belajar gitu, note taking yang aku lakuin sendiri. Jadi note takingnya itu kayak nih ada ini kayak misalkan cuman aku strip gitu, dan yang aku tulis cuman referred by secretary. Admission application turned in today gitu. Bahkan ini bisa dibilang note yang masih sangat panjang gitu ya teman-teman. Yang misalkan yang ini ya, bagian ini kita lihat. Ini kayak aku nulisnya cuma France Modern Ballet, Catherine 1573 apa gitu. Dan ada strateginya gitu. Bahkan yang di sini aku kayak ku gambar gitu. Jadi memang macam-macam dan beda-beda tiap tipe soal gimana teman-teman harus organize your notes gitu ya. Contohnya di sini, ini ada gangs, ini cuma gue strip gang activity definition menurut apa tahun ya, ini ada tahun lagi dan lain sebagainya. Jadi note taking pun itu butuh strategi khusus gitu ya kalau teman-teman benar-benar pengen memanfaatkan potensinya supaya dapat skor yang tinggi gitu. Oke, kita ke yang ketiga, speaking. Nah, ini
Ini nanti di speaking sama writing akan cukup tricky ya teman-teman. Cuman kan masih agak belakangan. Jadi it's okay. Ini generalnya dulu. Jadi nanti speaking sectionnya itu teman-teman akan ada 4 task gitu. Jadi speaking task 1, speaking task 2, 3, dan 4 gitu. Jadi keempat-empatnya itu nanti mereka tipe soalnya beda-beda ya. Tipe soalnya beda-beda. Ini udah aku tulis. Question pertama itu independent speaking task. Jadi itu nanti modelan soalnya gambaran besarnya kayak teman-teman dikasih pertanyaan random apapun, misalkan kamu lebih suka ayam atau pizza, bisa kayak gitu. Terus nanti disuruh kasih tahu pendapatnya teman-teman dan teman-teman harus ngomong dalam bahasa Inggris gitu ya. Itu contoh yang independent speaking task, sedangkan yang speaking task 2, 3, dan 4 itu semuanya adalah speaking dalam academic setting gitu. Itu percaya kalau dibahas sekarang akan ribet, cuman kurang lebihnya kayak gitu dulu ya. Nah, nanti teman-teman itu bakal, jadi gini modelannya, teman-teman bakal dikasih entah itu pertanyaannya atau recordingnya gitu, terus nanti untuk mempersiapkan jawaban, teman-teman bakal dikasih waktu sekitar 15 sampai 30 detik. 15 sampai 30 detik. Bahkan yang question 1, yang independent speaking task itu, teman-teman cuma bakal dikasih waktu 15 detik gitu. Jadi, waktu mikirnya itu sangat singkat gitu. Jadi yang mindset yang harus dipunyai dalam speaking itu justru gimana caranya seiring teman-teman nulis nulis notesnya teman-teman udah harus tahu apa yang mau disampaikan gitu. Jadi bukan ditulis dulu terus baru dipikir itu terlalu lama dan percaya aku itu nggak bakal cukup gitu waktunya. Jadi memang sekali lagi aku tekanin note taking itu sangat-sangat penting dan itu game changer yang sangat besar kalau teman-teman bisa benar-benar memanfaatkan itu ya. Karena waktunya untuk persiapan speaking itu sangat sedikit dan itu membutuhkan analytical thinking yang luar biasa. Jadi note taking dan satu lagi template. Template, dua hal ini tuh yang benar-benar bakal membantu memudahkan listening dan speaking di TOEFL IBT ya. Nanti dua-duanya bakal aku bahas secara dalam ya di pertemuan-pertemuan setelah ini. Cuman yang sekarang aku pengen sampaikan adalah ketika teman-teman speaking atau teman-teman writing writing juga gitu ya, itu nggak tergantung seberapa teman-teman bisa dan pinter bahasa Inggris atau ketika teman-teman nggak pede gitu, justru karena itu ujung-ujungnya toh kalau misal teman-teman bagus berbahasa Inggris itu cuma jadi modal doang, itu bukan indikator yang benar-benar bakal menentukan oke, teman-teman nilainya bagus atau jelek gitu, itu sama sekali bukan gitu. Karena entah nanti teman-teman punya background bahasa Inggris yang baik ataupun nggak punya gitu, ketika kita belajar templates ya, templates itu template-template apa yang speaking atau writing yang aku bakal jelasin nanti itu bakal sudah sangat mengakomodasi gimana cara teman-teman harus menjawab setiap pertanyaan dengan baik gitu ya. Nanti ketika kalau kita udah pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oke, terus jawaban teman-teman itu kurang lebih bukan kurang lebih, antara 48 detik atau 60 detik tergantung yang diminta soal gitu. Cuman ada dua ya, 45 detik atau 60 detik. Tergantung dari yang diminta soal. Terus buat teman-teman nanti ngomong, teman-teman ngomongnya akan ke microphone ya, ke microphone, dan nanti jawaban teman-teman itu bakal di-record gitu, di-record. Nah, nanti jadi bukan kayak ini ya, bukan kayak conversation sama orang asli terus teman-teman ngomong terus dinilai gitu. Jadi teman-teman nanti ngomong ke mikrofon, itu akan di-record dan yang menilai sekali lagi adalah kombinasi antara AI dengan human raters. Jadi dua ya, komputer dan manusia gitu. Oke, kurang lebih ada 16 waktunya untuk menyelesaikan speaking section itu 16 menit. Ya, ini yang tadi AI dan human raters. Sekali lagi, book aksennya nggak hanya American accent, tapi juga accent dari berbagai English speaking nations yang lain. Ada Canada, UK, New Zealand, Australia, dan lain-lain. Dan yang terakhir, sekali lagi, sangat penting untuk kita tahu gimana caranya
menulis catatan-catatan dengan strategis gitu ya teman-teman. Oke, ini aku kasih contoh. Ini contoh dari contoh soal dari independent task 1, dari speaking task 1 ya. If friends from another country were going to spend time in your country, what city or place would you suggest they visit? Using details and examples, explain why. Tuh, pertanyaannya sesimpel itu. Kalau ada teman-teman mau datang ke negara kalian mau ajak kemana gitu? Jelaskan kenapa. Udah, itu contoh dari seberapa random pertanyaan dari question task 1 ya, macam-macam gitu. Oke, jadi ini salah satu, ini jawabanku sendiri ya teman-teman. Kan speaking aku itu kebetulan skornya sempurna ya, 30 dari 30 gitu. Cuman kalau misal teman-teman tanya gitu, Kak, gimana sih contoh jawaban yang itu bisa yang bisa mendapatkan kita skor 30 dari 30 gitu. Dan mungkin menurutku ini fakta yang justru sering dipandang sebelah mata gitu ya. Jadi kalau misal teman-teman mikirnya, aduh gimana ya dapat skor yang tinggi di speaking, apakah kita harus ngomongnya kayak waktu ngasih pidato gitu, sempurna, puitis, atau tanpa gitu. Justru enggak gitu. Ini bahkan ya, aku ceritain singkat aja. Jadi waktu aku ngambil TOEFL IBT kemarin, itu waktu aku lupa ya di question task yang mana. Kalau nggak salah question task 3 gitu. Di question task 3, aku udah lagi ngomong dan sebagainya, tapi jadi waktu aku ngomong kan di layar tuh waktunya kelihatan tuh, tinggal berapa detik, dan di pikiran, di otakku tuh aku masih yang kayak, ada lagi nih mau yang aku ngomongin, tapi ngomong apa enggak ya, jadi kayak sembari aku ngomong, aku mikir sambil lihat jam tuh yang kayak, ini ideku yang setelah ini aku omongin apa enggak, dan jadi itu bahkan butuh decision making gitu ya, teman-teman harus menentukan, kapan kita harus berhenti, kapan kita lanjut ngomong, dan gimana-gimana, tapi kebetulan di konteks itu, di saat itu, aku ambil keputusan yang salah gitu. Waktunya tinggal 7 detik gitu, tapi aku melanjutkan ide kedua yang aku mau omongin, tapi seharusnya nggak aku omongin karena aku yakin kalau aku omong tuh nggak akan selesai gitu. Jadi waktu aku ngambil TOEFL IBT ya, waktu tinggal 7 detik, aku lanjut ngomong dan bener nggak selesai. Jadi ketika recording itu berhenti gitu, posisi jawabanku adalah gitu. Karena kayak jadi aku tahu nggak selesai, cuman aku bingung nutupnya gimana, tapi yang keluar dari mulut cuman gitu. Tapi ya ujung-ujungnya ya keluarnya tetap bisa sempurna gitu skornya. Jadi maksudku cerita ini adalah membuktikan kalau misal orang-orang walaupun dinilai robot pun gitu ya, orang-orang yang menilai skor speaking kita itu yang mereka nilai itu bukan gimana kita jadi wah pidato sempurna kayak Soekarno gitu di depan PBB, terus yang kayak ngomongnya tanpa puitis, terus intonasinya luar biasa, itu kayak bukan gitu. Mereka tahu kalau kita manusia yang mereka tahu kita pasti sangat tertekan gitu ya, sangat meredek, mereka paham kita keringat dingin di depan mikrofon, tiba-tiba di-record, diliatin jam gitu, pasti orang akan yang pasti nggak akan, maksudnya kadang bisa itu mereka paham gitu, dan itu bukan jadi masalah selama ketika teman-teman ngomong itu bukan, memang nggak noticeable yang beneran kayak gitu. Jadi enggak gitu, nggak apa-apa, it's okay untuk ada dan sebagainya, asalkan ya intinya mereka memahami kalau kita itu manusia gitu. Kita ada salahnya, kadang ada pauses yang kita pause, itu jeda yang perlu kita ambil sebelum ngomong, kita perlu mikir dan kayak gimana, itu sangat nggak masalah. Yang penting kalau kita tenang, itu justru bisa mikir dan bisa ngomong dengan lancar dan natural, dan itu yang penting, karena yang mereka pengen tahu adalah kita bisa nggak sih ngomong pakai bahasa Inggris gitu. Mereka bukan menilai kita sempurna nggak sih ngomong kayak robot gitu, mereka tahu kita manusia, jadi yang mereka pengen nilai adalah kamu bisa nggak tuh ngomong bahasa Inggris, intinya gitu aja gitu. Ini contoh ya, jawaban So the aku. passage explains the difference between myth and legend. Generally, myth explains the origins of
a past condition, for example, like how the earth is created or how the afterlife is. By contrast, legend refers to something that is typically happened recently, and they often characterized with heroic people with supernatural powers. The audio explains the legend about Paul Bunyan. He has supernatural powers. For example, he's gigantic. He has a very large feet that created 10,000 lakes, and he is also associated with the creation of some iconic landmarks in the United States, for example, the Grand Canyon. So that's why Paul Bunyan is actually considered a legend. Oke, semoga kedengeran ya. Tapi itu bukan itu bukan tipikal jawaban yang kalau kita denger, wah gila keren, speakingnya bener-bener luar biasa, kayak enggak gitu sama sekali. Ada AE-nya kayak itu bukan sempurna. Tapi ya ternyata pun kalau dinilai secara keseluruhan orang mungkin bisa menilai kalau oh ini orang tahu apa yang mau dia omongin dan dia bisa gitu ngomong itu dalam bahasa Inggris dan dia tetap manusia, jadi aku bisa memahami kalau misal dia kadang butuh mikir, dia kadang ada kecil atau ada yang agak panjang, bahkan kayak gitu. Itu bukan hal yang bukan deal breaker selama hal tersebut itu memang nggak noticeable gitu ya teman-teman. Oke. Ini contoh note takingnya ya, lagi-lagi kalau di sini teman-teman mungkin bisa lihat tabel-tabel ya, ada tabel terus ada ini tanda lebih besar lebih kecil dan kayak gimana. Selagi-lagi aku pengen menekankan strategic note taking itu sangat penting dan itu justru bisa membuat nilainya teman-teman di listening dan speaking itu jadi sangat-sangat baik gitu ya dan melonjak cukup besar gitu. Oke, yang terakhir, mau 1,5 jam kita. Ini adalah section terakhir, writing section, dan teman-teman nanti bakal diberikan 2 writing task, yaitu writing task 1 dan writing task 2 gitu. Jadi writing task 1 itu nanti waktunya 20 menit ya, dan yang kedua itu 10 menit. Jadi intinya kalau yang pertama itu teman-teman bakal writing task pertama ya, teman-teman bakal dikasih bacaan. Teman-teman bakal dengerin lecture juga, di mana nanti bacaan dan lecture itu biasanya akan memberikan poin-poin detail yang tidak tersampaikan di bacaan, bahkan poin-poin yang mengkontraskan bacaan gitu. Jadi kalau nggak salah sih template-nya itu lecture itu pasti mengkontraskan, tapi masalahnya aku pernah dapat beberapa bacaan yang pokoknya lecture-nya ini bukan mengkontraskan tapi nambahin detail gitulah. Cuman secara garis besar teman-teman akan ada satu bacaan ya, isinya satu konten, dan nanti teman-teman bakal dapat lecture atau audio yang bahas hal yang sama tetapi biasanya punya POV yang berbeda gitu. Nah, teman-teman nanti harus menuliskan merangkum ya dari kedua source tadi atau dari kedua sumber tadi ke satu tulisan, kurang lebih kayak gitu. Dan yang writing task kedua ini soalnya nanti kayak gini. Jadi kayak ini tuh jadi tipe discussion yang akan kita sering temui di kampus-kampus luar negeri, tapi secara umum biasanya di Amerika Serikat gitu. Jadi biasanya nanti ada kolom diskusi gitu ya, nanti profesor akan ngasih satu pertanyaan gitu, ngasih satu pertanyaan atau satu topik gitu. Misalkan ini bla 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 bla, which approach do you think will be more effective? Why gitu. Nah, terus nanti studentsnya berapapun dia tuh kayak bakal ngirim jawaban menurut dia bla 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 gitu. Sampai sejumlah itu gitu. Dan ketentuannya supaya kalian dapat nilai bagus di situasi ini adalah gimana kita menyampaikan sebuah ide ya, sebuah ide yang itu orisinil punya teman-teman, dan kalian berkontribusi terhadap diskusi tersebut gitu. Jadi misalkan Andrew udah ngomong argumentasi A dengan contoh B gitu. Nggak mungkin kita nanti memberikan argumen yang sama kayak punya Andrew dengan argumentasi A dengan contoh B. Karena itu akan berarti kita nggak akan berkontribusi terhadap diskusi gitu. Dan ngapain kita menduplikat dan memplagiarisme jawaban orang lain gitu. Jadi
nanti ketika di writing test yang ini, gimana caranya? Kita akan dikasih dua orang yang memberi jawaban. Aku nggak pernah lihat dikasih 3 sih. Jadi teman-teman akan dapat satu pertanyaan dari profesornya dan ada dua student yang udah memberikan argumentasinya. Nanti teman-teman harus menuliskan apa pendapatnya teman-teman terhadap pertanyaannya profesor yang tidak sama dengan pernyataannya Andrew dan Claire atau siapapun atau dua orang yang ada di situ. Jadi kurang lebih kayak gitu ya. Dan agak susahnya kadang semua jawaban-jawaban yang kita pikir di otak kita itu semuanya entah ada di student pertama atau student kedua gitu. Jadi dan ini kita cuma punya waktu untuk menyelesaikan ini tuh 10 menit teman-teman. Jadi di 10 menit itu teman-teman udah harus baca pertanyaan profesor, baca argumentasinya dua student di sini, dan teman-teman harus mikir argumentasi lain yang seperti apa yang bisa aku tuliskan di sini supaya aku bisa menghasilkan argumentasi yang original gitu, punya aku yang nggak sama dengan Andrew dan Claire. Karena kontennya akan dinilai ya, tidak hanya konten yang paling utama pasti, tapi nanti juga ada grammar, juga ada apa, dan itu untuk 10 menit itu menurutku waktu yang sangat-sangat super singkat gitu ya. Tapi ada beberapa strategi sih yang bisa kita gunakan supaya bisa mikir cepat kira-kira oke, nanti gimana caranya sih supaya bisa ada ide yang inilah, yang nggak harus mikirnya sampai jungkir balik, waduh Andrew udah Claire terus nanti malah waktu habis gitu ya. Nanti sekali lagi bukan di sini ya, nanti kalau kita udah sampai ke sectionnya writing. Oke, teman-teman nanti akan typing ya, modelnya bukan nulis karena computer based ya. Sekali lagi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan itu 29 menit. Dan nanti tulisannya teman-teman itu sekali lagi bakal dinilai sama AI dan juga manusia.